Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik dan saudara antusias untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara, salah satu ciri dari orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus itu pada waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerima dan mereka mau melaksanakan. Pada waktu Petrus berkhotbah, setelah dia berkhotbah dan dia menjelaskan bahwa orang-orang itu harus bertobat, mereka harus mengerti bahwa Tuhan Yesus yang sudah mereka salibkan itu dia adalah juru selamat, dan dia menjelaskan bahwa Allah memberikan Yesus Kristus untuk menggantikan dosa-dosa mereka, hukuman yang harusnya mereka tanggung tetapi sudah ditanggungkan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah dia berkhotbah, orang-orang bertanya, ya, lalu apa yang harus kami lakukan? Dan Petrus memberitahu, ya kamu harus bertobat, ya. Dia katakan, apa harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Saudara, mungkin di sini nanti saudara salah paham juga di gereja-gereja, atau kita memberitahu bahwa baptisan itu bukan untuk menyelamatkan, tetapi ini sebagai tandanya bahwa mereka itu sudah diampuni, kan itu merupakan kesaksian, ya, sudah diampuni dan mereka beroleh keselamatan bahwa dosanya sudah diampuni. Itu simbol dari baptisan. Nah, memang ada baptisan yang disebut baptisan pertobatan, ya, begitu mereka bertobat langsung mereka dibaptiskan. Tapi ada juga baptisan itu orang yang mau masuk untuk menjadi keanggotaan gereja, ya. Jadi sebetulnya gereja yang mula-mula, itu sebabnya disebut gereja yang mula-mula karena jumlahnya dikatakan bahwa orang-orang yang menerima perkataannya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ada 3.000 orang yang menyerahkan diri, bertobat, dan mereka mau dibaptiskan. Nah, saudara, inilah salah satu cirinya. Ya, cirinya kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka mendengar firman-Nya, mereka mau merespon, dan mereka mau menjalankan apa yang disarankan oleh Rasul. Zaman sekarang juga, ya, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengingatkan kita, Roh Kudus itu membimbing kita sehingga pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, dia bekerja dalam hati kita. Kalau saudara belum dibaptiskan, saudara bisa menemui pendeta dan memberitahu mau dibaptiskan. Karena kalau Roh Kudus bekerja, kita peka dan harus cepat meresponnya. Karena kalau kita tidak respon, biasanya nanti perasaan itu saudara lama-lama bisa meluntur, ya, luntur. Jadi banyak mau perso ini itu, memikirkan ini, memikir itu, kata orang begini begitu, akhirnya saudara tidak jadi, ya, keputusannya. Tapi begitu kalau saudara merasa digerakkan oleh Roh Kudus, saudara ingin mengambil keputusan mau dibaptiskan, mau bertobat, atau saudara mau melayani Tuhan, harus bertindak segera, ya. Karena kalau kelamaan itu jadi iblis menggoda, dan juga semangatnya itu sudah menurun. Akhirnya ada orang yang akhirnya menunda-nunda sampai 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau nanti ada orang yang sudah mau meninggal baru menyesal. Iya, saya dari dulu mau dibaptis tapi nggak mau dibaptis, gitu, ya. Daripada stres memikirkan hal-hal itu, kalau saudara merasa terpanggil, saudara merasa
Tuhan menggerakkan saudara, saudara datang kepada pendeta dan beritahu bahwa saudara mau bertobat, saudara mau dibaptiskan agar nanti mendapat pelajaran-pelajaran dari gereja. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat membaca dan mengetahui bahwa orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mereka merespon akan firman Tuhan, mereka mau bertobat, dan mereka juga mau dibaptiskan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sering kami menunda-nunda, atau orang-orang yang merenungkan ini Tuhan, supaya mereka mau segera mengambil keputusan dan melakukan firman-Mu yang sudah mereka baca dan renungkan, pikirkan, tapi Roh-Mu sedang menggerakkan hatinya sehingga mereka mau bertobat dan mereka mau dibaptiskan. Atau orang-orang yang sudah dibaptiskan, mereka mau menceritakan kepada orang lain sehingga orang lain juga mau bertobat. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mungkin di antara saudara kebanyakan sudah dibaptis. Jadi sekarang tugas saudara memberitahu orang lain, bersaksi supaya orang lain bertobat dan bisa diselamatkan. Ya, juga yang belum dibaptis supaya mereka juga siap mau dibaptiskan. Demikian saudara-saudara. Sampai berjumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.